Halo sahabat semuanya, selamat datang kembali di Satu Tingkat, tempat kita membedah dunia dari sudut pandang yang nggak biasa. Pernah nggak sih kalian ngebayangin momen di mana dua pemimpin dunia yang selama ini kita kenal lewat layar kaca, tiba-tiba terlibat dalam adu argumen sengit di sebuah ruangan yang identik dengan kekuatan dan sejarah? Di video kali ini, kita bakal kupas habis pertemuan panas antara Presiden Donald Trump dan Presiden Volodymyr Zelensky yang terjadi di ruang oval Gedung Putih pada tanggal 28 Februari 2025. Pertemuan yang awalnya diprediksi jadi ajang diplomasi formal, malah berubah jadi pertunjukan emosi yang mengguncang dunia politik global. Bayangin, suasana di Gedung Putih yang biasanya penuh dengan senyum dan salam hangat, tiba-tiba berganti jadi medan pertempuran kata-kata. Waktu Zelensky tiba di ruang oval, semuanya kelihatan rapi, formal, dan penuh protokol, sampai momen di mana senyum itu tiba-tiba memudar. Di balik keramaian dan tatapan kamera TV dunia, terjadi perdebatan panas yang nggak pernah terduga. Jadi, apa sebenarnya yang memicu pertengkaran ini? Awal pertemuan memang berjalan lancar. Di pintu sayap barat, Trump menyambut Zelensky dengan protokol resmi, senyum mengembang, jabat tangan hangat, dan salam hormat. Semua penonton yang hadir pun bertegur sapa dengan anggukan optimis. Namun, nggak lama kemudian, suasana mulai berubah. Dalam waktu kurang dari 50 menit, obrolan yang tadinya mengusung tema damai berubah jadi duel retorika yang pedas dan penuh tekanan. Trump, yang kini memimpin Amerika dengan pendekatan yang jauh berbeda dari era Biden, langsung menunjukkan sikapnya yang tegas dan, nggak segan-segan mengeluarkan kata-kata keras. Di tengah diskusi, Trump menyatakan bahwa Zelensky seolah-olah nggak cukup menghargai bantuan Amerika Serikat selama ini. Kamu sama sekali nggak menunjukkan rasa terima kasih, katanya dengan nada yang makin meninggi. Bayangkan, sebuah pernyataan yang langsung memicu reaksi panas dari Zelensky. Pertanyaan yang muncul adalah, mengapa Trump tiba-tiba berubah jadi sosok yang menekan dan memaksa? Jawabannya berakar pada visi baru pemerintahan Trump, yang ingin segera menyudahi konflik Ukraina-Rusia lewat negosiasi cepat meski dengan cara yang kontroversial. Trump mengusulkan agar Zelensky segera menyetujui kesepakatan damai dengan Rusia. Menurutnya, tanpa peralatan militer dari Amerika, Ukraina hanya tinggal beberapa minggu lagi untuk dikalahkan oleh Rusia. Gimana nggak panas kalau topik seperti itu dibahas dengan nada mendesak dan penuh ancaman? Zelensky yang selama ini dikenal dengan ketegasan dan keberaniannya membela kedaulatan negaranya, nggak tinggal diam. Ia dengan tegas menolak pendekatan yang diusulkan Trump. Rusia di bawah Putin itu nggak bisa dipercaya, bukti pelanggaran gencatan senjata sudah ada, serunya. Respons tegas itu langsung memantik balasan pedas dari Trump. Dalam beberapa menit, diskusi yang awalnya bisa dibilang berjalan profesional, berubah jadi ajang saling serang secara emosional. Bayangin, di ruang oval yang syarat dengan simbol kekuasaan Amerika, terjadi perdebatan yang begitu panas dan penuh intrik. Bahkan, Trump nggak berhenti di situ. Ia sempat mengajukan ide yang benar-benar di luar dugaan. Sebuah rencana untuk mengambil alih 50% kekayaan mineral Ukraina. Ya, kalian nggak salah dengar. Trump mengusulkan agar sebagai imbalan atas bantuan yang telah diberikan Amerika, Ukraina harus rela menyerahkan separuh kekayaan mineralnya. Konsep yang bikin semua yang hadir tercengang itu langsung dianggap sebagai penjualan negara oleh Zelensky. Dalam situasi yang sudah tegang, ide semacam ini hanya menambah bahan bakar api yang sudah mulai menyala. Dalam diskusi yang berlangsung selama beberapa menit itu, ada momen-momen yang benar-benar bikin penonton di seluruh dunia terdiam. Di satu sisi, Trump bersama Wakil Presiden J.D. Vance menegur Zelensky, menyindir kurangnya rasa terima kasih atas bantuan militer yang selama ini diberikan. Di sisi lain, Zelensky dengan santai namun tegas menyatakan bahwa Ukraina bukanlah barang dagangan yang bisa diperjualbelikan. Negara ini punya harga diri dan kami nggak akan menjualnya hanya demi keuntungan sesaat, ujarnya dengan nada mengejek. Dialog yang penuh dengan sarkasme dan sindiran itu langsung meledak menjadi perdebatan yang enggak terkendali. Pertemuan di ruang oval yang syarat dengan simbolisme kekuasaan ini menjadi titik balik dalam dinamika geopolitik. Dulu, di era Biden,
Dukungan penuh Amerika kepada Ukraina menjadi andalan dalam menghadapi agresi Rusia. Namun, sejak Trump dilantik, arah kebijakan luar negeri Amerika berubah drastis. Alih-alih mendanai konflik yang telah berlangsung lama, Trump malah memilih untuk mencari jalan pintas melalui negosiasi yang kontroversial. Langkah ini jelas menimbulkan kecemasan besar di kalangan para pemimpin Eropa, terutama di negara-negara seperti Prancis dan Inggris yang sudah sempat bertemu dengan Trump sebelum pertemuan di ruang oval. Bahkan ada momen yang terekam kamera di mana Trump dengan nada marah menyatakan bahwa Zelensky berjudi dengan membawa Ukraina ke ambang Perang Dunia Ketiga. Pernyataan itu langsung membuat suasana semakin panas dan mengundang kecaman dari berbagai pihak. Bayangkan saja, ungkapan seperti itu di ruang oval yang selama ini dianggap sebagai tempat para pemimpin dunia berunding dengan kepala dingin. Ironisnya, Zelensky malah membalas dengan sarkasme, menyindir bahwa Amerika Serikat sendiri belum pernah merasakan panasnya medan perang secara langsung karena dilindungi oleh samudera yang luas. Diskusi itu pun semakin memanas ketika Trump dengan nekat mengklaim bahwa dirinya memiliki hubungan khusus dengan Putin yang seharusnya bisa menjadi jembatan menuju perdamaian. Namun fakta sejarah justru membantah pernyataan tersebut. Zelensky yang selama ini menjadi simbol perlawanan melawan agresi Rusia nggak mau kalah. Dengan suara lantang, ia mengingatkan bahwa sebelumnya Rusia sudah berkali-kali melanggar gencatan senjata dan bahwa perdamaian yang dipaksakan bukanlah solusi yang nyata. Kita nggak mau damai yang mengorbankan harga diri dan kedaulatan bangsa kita, tegas Zelensky, membuat Trump semakin tersudut dalam argumennya sendiri. Di tengah situasi yang penuh ketegangan ini, Zelensky sendiri terlihat tak kenal kompromi. Ketika tekanan demi tekanan terus datang, akhirnya ia memutuskan untuk meninggalkan ruang oval sebelum pertemuan berakhir. Keputusan itu seolah menjadi simbol penolakan total terhadap tawaran yang dianggap merugikan kedaulatan negaranya. Gimana guys? Bisa bayangin betapa absurd dan dramatisnya momen-momen di ruang oval itu? Setiap kata yang terlempar seolah mengandung muatan emosi dan politik yang begitu berat. Di satu sisi, ada upaya Trump untuk mengalihkan perhatian dari kebijakan luar negeri yang kontroversial dengan menawarkan kesepakatan mineral yang konon bisa menguntungkan Amerika. Di sisi lain, Zelensky dengan santai namun penuh tekad menolak semua tekanan tersebut demi menjaga kedaulatan negaranya. Seiring berjalannya waktu, dampak dari pertemuan panas ini mulai terasa. Di London misalnya, sejumlah pemimpin Eropa mulai menggelar pertemuan darurat untuk mencari alternatif solusi. Apakah Eropa mampu mengambil alih peran yang selama ini dipegang oleh Amerika Serikat dalam menjaga stabilitas kawasan? Atau mungkinkah konflik ini justru akan semakin meluas dan berpotensi memicu perang dunia baru? Semua pertanyaan ini masih menggantung, dan jawabannya sepertinya belum bisa dipastikan dalam waktu dekat. Di balik semua drama dan perdebatan, satu hal yang pasti, pertemuan antara Trump dan Zelensky di ruang oval akan selalu dikenang sebagai salah satu momen paling kontroversial dalam sejarah diplomasi modern. Dengan segala emosi, tekanan, dan sindiran yang terjadi, pertemuan ini membuka lembaran baru dalam dinamika politik global. Seolah-olah, di balik setiap kata pedas dan argumen tajam, tersimpan pertanyaan besar tentang masa depan perdamaian dunia dan peran Amerika Serikat dalam mengukir sejarah tersebut. Nah, gimana menurut kalian? Apakah tindakan Trump yang agresif ini justru akan membawa dampak positif bagi penyelesaian konflik? Atau malah membuka jalan bagi eskalasi konflik yang lebih besar? Apakah Ukraina benar-benar punya pilihan lain selain menolak tawaran yang dianggap menjual harga diri? Silakan berikan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like jika kalian menikmati video ini dan subscribe untuk mendapatkan info menarik seputar ekonomi, geopolitik, dan topik-topik seru lainnya yang bisa bikin otak kalian berpikir. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam satu tingkat.